5, 4, 3, 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dulur-dulur. Hari ini akan unboxing, unboxing. Oke, ini ada paket dari toko online info buku. Pada yang terhormat Ahmad Syauqi, nomor HP, alamat sudah tertera. Kalau mau ngirim sesuatu di sini aja enggak apa-apa. Oke, kalau mau diteror juga enggak apa-apa, tapi jangan. Ini saya sudah ngewe alat. Nih warna oranye. Kalau yang ini pakainya aku, yang warna PC atau yang namanya ini berwarna merah. Ini tas berwarna putih. Kalau dikasihkan atau solatif buka sekunti bingung karena terlalu cantik. Langsung aja ya, jres. Aduh bung, karena buku jeruk nih, saya takut nanti kalau nak tambahnya kayak parah gitu. Oke, selamat menunaikan ibadah puisi lur. Langsung aja. Terima kasih untuk yang ngirim dari Media Literasi. Ada 3 buku untuk saya. Ada yang satu ada novel Sapardi Djoko Damono dari Presiden Penyair Indonesia. Semoga selalu menginspirasi. Nah ini pertama ya, Hujan Bulan Juni, novel Sapardi Djoko Damono. Oke, saya baca Sabung. Oke, di sini saya akan bacakan. Bagaimana mungkin seseorang memiliki keinginan untuk mengurai kembali benang yang tak terkirakan jumlahnya dan selembar sapu tangan yang telah ditenunnya sendiri? Bagaimana mungkin seorang bisa mendadak terbebaskan dari jaringan benang yang susun bersusun, silang menyilang, timpa menimpa dengan rapi di selembar sapu tangan yang sudah bertahun-tahun lamanya ditenun dengan sabar oleh jari-jarinya sendiri, oleh kesunyiannya sendiri, oleh ketabahannya sendiri, oleh tarikan dan hembusan nafasnya sendiri, oleh rintik waktu dalam benaknya sendiri, oleh kerinduannya sendiri, oleh penghayatannya sendiri, tentang hubungan-hubungan pelik antara perempuan dan laki-laki yang tinggal di sebuah ruangan kedap suara yang bernama kasih sayang. Bagaimana mungkin? Oke, dari Presiden Penyair Indonesia Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Sepihak saja akan kubacakan belakangnya. Oke, saya akan bacakan buku. Bentar, saya ini buka ya. Di sini saya memilih. Semoga bermanfaat. Maaf senggol. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman. Semoga dapat menjadikan teman-teman untuk menjadi sebuah kebaikan. Di sini ya dilihat. Jadi kita membuka. Mantap. Sangat energik, sangat berisyarat, sangat cantik. Di sini itu ya, ini ada pembatas. Nah, pembatasnya juga bagus. Ini rintikan daun yang jatuh dari pohonnya. Daun ini tidak marah dengan pohonnya. Oke, lihat. Nah, ini kan. Oke, sebentar. Saya akan membacakan puisi, salah satu puisi dari karya beliau. Oke, saya akan bacakan pada suatu malam. Ini ya. Pada suatu malam, ia pun berjalan ke barat. "Selamat malam Solo," katanya sambil menunduk. Seperti didengarnya sendiri suara sepatunya satu persatu. Barangkali lampu-lampu itu masih menyala buatku, pikirnya. Kemudian gambar-gambar yang kabur dalam cahaya, hampir-hampir tak ia kenal lagi dirinya. Menengadah, kemudian sambil menarik nafas panjang, ia sendiri saja, saut menyahut dengan malam. Sedang dibayangkannya sebuah kapal di tengah lautan yang memberontak terhadap kesunyian. Sunyi adalah minuman keras. Beberapa orang membawa perempuan, beberapa orang bergerombol, dan 1-2 orang menyindir diri sendiri. Kadang memang tak ada lelucon lain. Barangkali sejuta mata itu memandang ke arahku, pikirnya. Ia pun berjalan ke barat, merapat ke masa lampau. "Selamat malam gereja. Hei, kaukah anak kecil yang dahulu menangis di depan pintuku itu?" Ia ingat kawan-kawannya pada suatu hari Natal dalam gereja itu, dengan pakaian serba baru, bernyanyi, dan ia di luar pintu. Ia pernah ingin sekali bertemu Yesus, tapi ayahnya bilang, Yesus itu anak jadah. Ia tak pernah tahu apakah ia pernah sungguh-sungguh mencintai ayahnya. Barangkali malam ini Yesus mencariku, pikirnya.
Tapi ia belum pernah berjanji kepada siapapun untuk menemui atau ditemui. Ia benci kepada setiap kepercayaan yang dipermainkan. Ia berjalan sendiri di antara orang ramai, seperti didengarnya seorang anak berdoa. Ia tak pernah diajar berdoa. Ia pun suatu saat ingin meloloskan dirinya ke dalam doa, tetapi tak pernah mengetahui awal dan akhir sebuah doa. Ia tak pernah tahu mengapa. Barangkali seluruh hidupku adalah sebuah doa yang panjang, katanya sendiri. Ia merasa seperti tentram dengan jawabannya sendiri. Hidup adalah doa yang panjang. Pagi tadi, ia bertemu seseorang. Ia sudah lupa namanya, lupa wajahnya. Berdoa sambil berjalan. Ia ingin berdoa malam ini, tapi tak bisa mengakhiri, tak bisa menemukan kata penghabisan. Ia selalu merasa sakit dan malu setiap kali berpikir tentang dosa. Ia selalu akan pingsan kalau berpikir tentang mati dan hidup abadi. Barangkali Tuhan seperti kepala sekolah, pikirnya ketika dulu ia masih di sekolah rendah. Barangkali Tuhan akan mengeluarkan dan menghukum murid yang nakal, membiarkannya bergelandangan dimakan iblis. Barangkali Tuhan mengawasi aku dengan curiga, pikirnya malam ini. Mengawasi seorang yang selalu gagal berdoa. Apakah ia juga pernah berdoa? Tanyanya ketika berpapasan dengan seorang perempuan. Perempuan itu setangkai bunga. Apakah ia juga pernah bertemu Yesus? Atau barangkali pernah juga dikeluarkan dari sekolahnya dulu? Selamat malam langit. Apa kabar selama ini? Barangkali bintang-bintang masih berkedip buatku, pikirnya. Ia pernah membenci langit dahulu, ketika musim kapal terbang seperti burung, menukik dan kemudian ledakan-ledakan. Saat itu pula lah terdengar olehnya ibunya berdoa dan terbawa pula namanya sendiri. Kadang ia ingin ke langit, kadang ia ingin mengembara saja ke tanah-tanah yang jauh. Pada suatu saat yang dingin, ia ingin lekas kawin, membangun tempat tinggal. Ia pernah merasa seperti si Pandir menghadapi angka-angka. Ia pun tak berani memandang dirinya sendiri ketika pada akhirnya tak ditemukan kuncinya. Pada suatu saat, seorang gadis adalah bunga. Tetapi di lain saat menjelma sejumlah angka. Angka yang sulit. Ia tak berani berhayal tentang biara. Ia takut membayangkan dirinya sendiri. Ia pun ingin lolos dari lampu-lampu dan suara-suara malam hari dan melepaskan genggamannya dari kenyataan. Tetapi disaksikannya berjuta orang sedang berdoa. Para pengungsi yang bergerak ke kerajaan Tuhan, orang-orang sakit, orang-orang penjara, dan barisan panjang orang gila. Ia terkejut dan berhenti. Lonceng kota berguncang seperti sedia kala. Rekaman senandung duka nestapa. Seorang perempuan tertawa ngeri di depannya, menawarkan sesuatu. Ia menolaknya. Ia tak tahu kenapa mesti menolaknya. Barangkali karena wajah perempuan itu mengingatkannya kepada sebuah selokan penuh dengan cacing. Barangkali karena mulut perempuan itu menyerupai penyakit lepra. Barangkali karena matanya seperti gula-gula yang dikerumuni beratus semut. Dan ia telah menolaknya. Ia bersyukur untuk itu. Kepada siapa gerangan Tuhan berpihak, gerutunya. Ia menyaksikan orang-orang berjalan seperti dirinya sendiri, atau membawa perempuan, atau bergerombol. Wajah-wajah yang belum ia kenal dan sudah ia kenal. Wajah-wajah yang ia lupakan dan ia ingat sepanjang zaman. Wajah-wajah yang ia cinta dan ia kutuk. Semua sama saja. Barangkali mereka mengangguk padaku, pikirnya. Barangkali mereka melambaikan tangan padaku setelah lama berpisah, atau setelah terlampau sering bertemu. Ia berjalan ke barat. Selamat malam. Ia mengangguk. Entah kepada siapa. Barangkali kepada dirinya sendiri. Barangkali hidup adalah doa yang panjang dan sunyi adalah minuman keras. Ia merasa Tuhan sedang memandangnya dengan curiga. Ia pun bergegas. Barangkali hidup adalah doa yang... Barangkali sunyi adalah
Barangkali Tuhan sedang menyaksikannya berjalan ke barat, seperti Djoko Damono 1964. Oke, itu adalah sedikit dari pembacaan saja atau sepilas saja hujan bulan Juni. Oke ya, maaf apabila pembacaannya kurang baik, masih belajar dan bulan puasa. Oke teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa ya, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya ada satu lagi buku, yaitu tentang The Interpretation of Dream, tafsir mimpi. Oke, kita belajar tentang psikologi mimpi ini dari Bapak psikoanalisis Sigmund Freud. Semoga bermanfaat. Mana bukunya? Mana bukunya? The Interpretation of Dream, tafsir mimpi. Semoga bermanfaat. Indo literasi, Bung. Jadi saya akan bacakan sedikit dari buku-buku. Penafsiran mimpi adalah jalan menuju pengetahuan akan sebuah kegiatan alam sadar. Mimpi biasanya sering memiliki arti mendalam ketika mereka merupakan mimpi yang paling gila. Buku The Interpretation of Dream atau tafsir mimpi ini menawarkan kepada pembaca cara memahami dan menyelami sebuah rahasia terdalam dari manusia. Buku ini menjelaskan pendapat Freud bahwa penafsiran mimpi harus berbentuk khusus karena mimpi adalah suatu pemenuhan harapan atau secara umum harapan yang tidak dipahami dalam tataran pemunculan isinya. Freud berusaha untuk menciptakan metode tafsir mimpi untuk mengungkap makna sebenarnya dari tindakan manusia yang tampak tak bermakna dan tidak disadari sepenuhnya. Ujar Sigmund Freud dalam memahami mimpi dilakukan dengan berbagai penelitian dan pengamatan yang dilakukan saat dia sedang meriset psikoanalisis terhadap pasien dan dirinya sendiri. Proses penelitian dan pengamatan itu dijabarkan dengan baik serta berpersuasi yang menurut Freud sangat membantunya dalam menguak mimpi alam sadar manusia. Freud sering disebut sebagai tokoh yang sangat berpengaruh sebagai salah satu pemikir yang karyanya dijadikan landasan analisis atau teks perkembangan masyarakat dan budaya. Sigmund Freud lahir pada tahun 1856 di Freiburg, meraih gelar doktornya dari Universitas Wina pada usia 25 tahun. Pada tahun 1885 memenangkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Paris. Ia membuka praktik sebagai dokter setelah kembali ke Wina pada tahun 1886 dan akhirnya meninggal di London pada tahun 1939. Sigmund Freud banyak menghasilkan karya-karya besar bestseller baik dalam literatur psikologi sendiri maupun dalam bidang lainnya seperti politik, teks, dan interpretasi wacana, psikologi, dan kajian budaya. Oke, terima kasih dari atas menyimak kegiatan saya pada waktu ini. Semoga bermanfaat. The Interpretation of Dream, tafsir mimpi dari Sigmund Freud. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti akan simak di channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat. Semoga selalu memberikan inspirasi untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Next me videos.